Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang manajemen bencana banjir. Sebelum masuk kepada pembahasan, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu bencana. Bencana menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya ada siklus penanggulangan bencana. Siklus penanggulangan bencana ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap pra-bencana, yaitu pencegahan lebih difokuskan dan kesiapsiagaannya level medium. Yang kedua, ada tahap bencana. Pada saat kejadian atau krisis, tanggap darurat menjadi kegiatan penting. Yang ketiga, ada tahap pasca bencana, yaitu pemulihan dan rekonstruksi menjadi proses terpenting setelah bencana. Manajemen bencana. Manajemen bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah suatu proses dinamis, berlanjut, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana, serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. Kegiatan manajemen bencana. Kegiatan manajemen bencana ini ada 9. Yang pertama itu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat, bantuan darurat, pemulihan, rehabilitasi, dan yang terakhir itu ada rekonstruksi. Pengertian banjir. Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Banjir adalah ancaman yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi. Pembahasan pertama mengenai bencana banjir ini adalah siklus penanggulangan banjir. Siklus penanggulangan bencana banjir yang pertama itu ada tahap pra-bencana. Pada tahap ini kita harus mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4 dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Yang kedua, mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah di zona rawan banjir atau bisa menggunakan aplikasi Inarix. Yang ketiga, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari bencana banjir. Yang keempat, mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. Yang kelima, melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Yang keenam, membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. Yang ketujuh, mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga dan tetangga apabila banjir terjadi. Yang kedelapan, membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari. Misalnya persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan dan air minuman. Yang kesembilan, berkaitan dengan harta dan kepemilikan, maka Anda bisa membuat catatan harta kita, mendokumentasikan dalam foto, dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman. Yang ke-10, menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Yang ke-11, hindari membangun di tempat rawan banjir kecuali ada upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Yang ke-12, perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. Yang ke-13, turut serta mendirikan tenda pengungsian dan pembuatan dapur umum. Yang ke-14, melibatkan diri dalam pendistribusian bantuan. Yang ke-15, menggunakan air bersih dengan efisien. Selanjutnya pada tahap bencana. Apabila banjir akan terjadi, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang kedua, apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Yang keempat, ketahui resiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda. Misalnya banjir bandang dapat terjadi di tempat Anda dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau deras. Yang kelima, apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Yang keenam, matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau di dalam air. Yang terakhir ada tahap pasca bencana. Yang pertama, hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum. Yang kedua, waspada dengan instalasi listrik. Yang ketiga, hindari air yang bergerak. Yang keempat, hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan ambles. Yang kelima, hindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali jika pihak yang berwenang membutuhkan sukarelawan. Yang keenam, kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang. Yang ketujuh, tetap di luar gedung atau rumah yang masih dikelilingi air. Yang kedelapan, hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak
tidak terlihat seperti pada pondasi. Yang ke-9, perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika Anda terkena air banjir. Yang ke-10, buang makanan yang terkontaminasi air banjir. Yang ke-11, dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air, serta di mana mendapatkan bantuan perumahan atau shelter, pakaian, dan makanan. Yang ke-12, dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Yang ke-13, bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir. Yang ke-14, lakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Yang ke-15, terlibat dalam kapolitisasi sumur gali. Yang ke-16, terlibat dalam perbaikan jamban dan saluran pembuangan air limbah atau SPAL. Pembahasan materi yang kedua itu ada kegiatan manajemen bencana banjir. Kegiatan manajemen bencana banjir yang pertama itu ada pencegahan, yaitu ada penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan, pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini di bagian sungai sering menimbulkan banjir, tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai, tidak membuang sampah ke dalam sungai, dan rutin mengadakan program pengerukan sungai, pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut, program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan, dibarengi pengurangan aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Yang kedua ada kegiatan mitigasi. Pada mitigasi, kita bisa membuat peredam banjir pada alur deras untuk menangkap dan menyimpan sementara sebagian volume banjir atau detention storage, agar debit yang dilepas ke hilir maksimum sama dengan debit dominan alur hilir. Yang kedua, bisa mengurangi kecepatan aliran banjir. Kecepatan aliran ini dapat dikurangi khususnya pada alur transportasi, membuat aliran di situ berjenjang dengan memasang satu atau beberapa atau satu seri ground shields untuk mendatarkan kemiringan dasar. Yang ketiga, bisa membuat perundang-undangan seperti pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, yang antara lain mengamanatkan pelaksanaan hal tersebut pada pemerintah dan pemerintahan daerah. Nah, untuk kegiatan yang ketiga itu ada kesiapsiagaan. Yang pertama, kita bisa memasang tanda ancaman pada jembatan yang rendah agar tidak dilalui masyarakat pada saat banjir. Yang kedua, mempersiapkan keperluan darurat selama banjir seperti peralatan untuk tindakan penyelamatan, misalnya perahu karet, kendaraan, dan bahan bakarnya. Persediaan bahan pokok yang diperlukan pada kondisi tanggap darurat seperti makanan pokok, obat-obatan, air bersih, selimut, peralatan masak untuk di tempat evakuasi, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan perencanaan untuk melakukan evakuasi. Hal ini terkait dengan koordinasi antara satu dengan yang lainnya. Siapa melakukan apa pada saat keadaan darurat, serta bagaimana menyelamatkan diri menuju tempat yang aman, atau menentukan jalur evakuasi dan tempat evakuasi, serta melakukan latihan evakuasi. Nah, untuk yang keempat ini ada peringatan dini. Dan peringatan dini ini ada penerimaan informasi tentang munculnya tanda-tanda banjir. Selanjutnya ada penyebar luasan informasi tentang adanya ancaman bencana banjir dilakukan oleh petugas dari pusat informasi melalui telepon, teleks, radio komunikasi, dan media elektronik. Selanjutnya, penerimaan informasi mengenai kejadian kedaruratan akibat bencana dilakukan di pusat-pusat informasi. Pencatatan informasi dilakukan setiap jam atau beberapa jam sesuai dengan ketentuan yang disepakati secara akurat dan jelas. Yang terakhir, peringatan dini ditetapkan berdasarkan kondisi geografis daerah, gejala dan tanda-tanda awal dari kedaruratan akibat bencana, perkiraan besarnya korban dan kerugian yang akan diakibatkan oleh kedaruratan akibat bencana. Nah, untuk kegiatan yang kelima ada tanggap darurat. Di tanggap darurat ini pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya. Selanjutnya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana melalui upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat dan atau evakuasi korban. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan dan tempat hunian. Yang terakhir, pelindungan terhadap kelompok rentan seperti orang tua, anak-anak, bayi. Untuk kegiatan manajemen bencana banjir yang keenam itu ada bantuan darurat. Pada bantuan darurat ini, tempat pengungsian ketika terjadinya bencana banjir harus bebas dari limbah sampah akibat banjir. Selanjutnya, kesehatan dan sanitasi di tempat pengungsian harus diperhatikan, penyediaan air bersih cukup untuk semua pengungsi, dan penyaluran bantuan pangan dan sandang yang merata ketika terjadinya bencana. Selanjutnya, kegiatan manajemen bencana yang ketujuh ada pemulihan. Setelah terjadinya bencana banjir, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dilakukan dengan memperbaiki dan atau mengganti kerusakan akibat bencana. Pemulihan tidak hanya berbatas pada pemulihan prasarana saja, tapi ada pemulihan sosial psikologis, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
Pada kegiatan manajemen bencana banjir yang ke-8 ini ada rehabilitasi. Melalui kegiatan ini, perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik. Pada kegiatan manajemen bencana yang terakhir itu ada rekonstruksi, di mana dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.